Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana dalam surat Luqman Allah berfirman, bahkan jika pohon di seluruh dunia ini dijadikan sebagai penanya dan lautan di seluruh dunia ini dijadikan sebagai tintanya, maka itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Teman-teman sekalian, Ramadan sangat istimewa. Salah satunya karena menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Karenanya Ramadan sering dijadikan sebagai bulan pembaca Al-Qur'an. Umat Islam dalam menjalani ibadah puasa Ramadan banyak yang mengisi hari-harinya dengan membaca dan memahami Al-Qur'an. Banyak keutamaan dan membaca dan memahami Al-Quran. Syahrul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk pembacanya. Dan yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan dua pahala. Rasulullah SAW bersabda, dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dan membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam literatur hadis lain dijelaskan juga tentang keutamaan membaca Al-Quran. Antara lain bahwa Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran serta malaikat akan mengikutinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka diikuti rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amal yang dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal mustahal. Orang itu bertanya, apa itu al-hal wal mustahal? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi.
Mari isi Ramadan dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran serta memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.